Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu azaban azima, dan Allah menyediakan untuknya azab yang besar. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93 ini, ayyuhal ikhwan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, ada 5 ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ancaman tersebut yang pertama, diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka yang sangat panas, yang sangat menyiksa, dan tidak ada kesenangan di dalam neraka tersebut. Kemudian diancam dikekalkan di dalam neraka. Ya, kemudian yang ketiga, mendapatkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semarah-marah apapun kita, maka patutlah kita menjaga diri kita. Semarah-marah apapun kita, ya, maka jangan sampai berujung kepada membunuh seorang mukmin, karena sangat besar dosanya, na'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang keempat, dilaknat. Arti dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, disediakan untuknya azab yang sangat besar. Disediakan untuknya azab yang sangat besar, subhanallah. 5 ancaman ini menjadi komplit, ya, menjadi komplit sekali, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam neraka, mengekalkannya di dalamnya, mendapatkan kemarahan, dilaknat, disediakan azab yang pedih, azab yang sangat besar di neraka. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, a'udzubillahi min dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita dari melakukan perbuatan zalim seperti membunuh orang lain. Kemudian, ayyuhal ikhwan, pembunuhan pertama di kalangan anak Adam itu adalah terjadi pada anak Adam sendiri. Nah, Nabi Adam sendiri, yaitu terbunuhnya Habil oleh Qabil. Nah, Qabil cemburu dengan Habil karena Allah menerima kurban yang dikurbankan oleh Habil, yaitu dengan dibakar oleh api, ada tanda dibakar oleh api, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurbannya Qabil. Akhirnya terjadi kecemburuan sehingga Habil dibunuh oleh Qabil. Subhanallah, inilah pembunuhan pertama yang terjadi di anak Adam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menzalimi orang lain, apalagi hanya karena kecemburuan. Atau karena, ya, taruhlah misalkan ada hak kita, harta kita diambil oleh seseorang, ya, maka tetap kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tetap tidak boleh kita berujung mengambil solusi dengan membunuh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, ya. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, bacakanlah kepada mereka kabar atau kisah kedua anak Adam, bilhaqi, dengan sebenarnya. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, ketika mereka berdua menyerahkan persembahan, yaitu korban atau sesajen untuk Allah. Fatuqabbila min ahadihima, kemudian diterimalah dari seorang di antara mereka berdua, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Qala, dia berkata, la aqtulannaka, saya akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, berkatalah yang satunya, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa.
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Apabila engkau membentangkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, maka saya tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut kepada Rabb semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi. Saya ingin, kata yaitu Habil, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Ya. Kata inni uridu an tabu'a bi ithmika fatakuna min ashabin nar, sehingga engkau menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan itu adalah balasan untuk orang yang berbuat orang-orang yang zalim. Ya, kemudian akhirnya Qabil membunuh Habil, membunuh saudaranya sendiri. Ya, kemudian dia pun menjadi orang yang merugi. Ya, ujung-ujungnya apa? Setelah dia sadar, Qabil setelah sadar dari kemarahannya, dari kecemburuannya, akhirnya dia menyesali. Ya, dia menyesali telah membunuh. Dia telah menyesal telah membunuh saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri, ya, satu bapak, taib, dan satu ibu. Karena dulu Nabi Adam alaihissalam ketika ibu Hawa melahirkan, maka langsung lahir kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, seperti itu. Sehingga mereka menikah dengan, ya, yang laki-laki menikah dengan perempuan yang tidak dilahirkan pada bukan kembarannya, menikah dengan yang bukan kembarannya. Subhanallah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min ajli dzalika," oleh karena itu, katabna ala bani Israil, kami telah tuliskan, kami telah tetapkan suatu hukum, ya, kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, aw fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya, faka'annama ahyan nasa jami'a. Maksudnya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, seluruhnya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya membunuh satu orang manusia, maka dan merasa itu halal untuk membunuhnya, maka itu seperti membunuh seluruh manusia. Jadi kalau orang ingat bahwasanya kalau dia telah membunuh, ini akan berdampak parah, berdampak bahaya untuk orang lain. Ya, bahkan ini akan membuka gerbang pintu keburukan. Membuka gerbang pintu keburukan. Maka kita katakan, kita berhati-hati untuk jangan sampai membunuh orang lain. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ini dan juga ancaman-ancaman. Ya, kita sebutkan berbagai macam ancaman, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang besarnya dosa membunuh, besarnya dosa membunuh. Taib. Hadis yang pertama, ya ikhwan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akbarul kabair al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zur au qal wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua, dan berkata dusta atau bersaksi dusta. Berkata dusta atau bersaksi dusta. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa membunuh itu setelah dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita
Pahami ayyuhal ikhwan, ya, perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat paling besar, dosa yang paling besar. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengurutkan membunuh sebagai dosa berikutnya. Kalau dosa syirik itu adalah dosa akibat berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta kita. Sedangkan membunuh jiwa itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Ya, dari seluruh perbuatan menzalimi orang lain, maka membunuh itu adalah apa? Perbuatan yang sangat besar. Oleh karena itu diurutkan sebagai dosa besar yang paling besar. Kemudian barulah ya berdurhaka, ya, melakukan hal yang durhaka kepada kedua orang tua.